tetapi tidak menyebabkan kebiruan pada bayi ya. Kalau menyebabkan kebiruan itu bisa bisa menjadi tanda ya, tanda utama kalau ada bayi warnanya kebiruan baik di ekstremitas, area muka, apalagi di seluruh tubuh berarti terjadi sianosis. Sianosis itu berarti kekurangan oksigen. Artinya tidak ada ketidakmampuan jantung dalam memompa ya, memompa darah dan juga oksigen. Oksigen itu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh ya. Itu kemungkinan kemudian ventricular septal defect atau VSD, kemudian atrial septal defect atau ASD, kemudian patent ductus arteriosus PDA, dan juga obstruction of the aorta atau COA. Sudah sudah slideshow belum? Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Oke, baik kita mulai ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Baik, pada kelainan jantung bawaan dulu ya. Nah, ini penyakit kelainan jantung bawaan. Kelainan pada struktur atau fungsi jantung yang sudah ada. Nah, jadi kalau dari struktur itu berarti anatomi ya. Kalau fungsi itu berarti fisiologinya, fungsinya. Bisa jadi anatominya normal tapi fungsinya yang maksimal. Contoh ada katup, kan kalau di jantung kita ada katup tricuspidalis. Tricuspidalis jika terjadi masalah di fungsinya itu juga bisa menjadi masalah ya. Atau di strukturnya, pada misalnya katupnya tidak ada atau misalnya em, ada bagian di aortanya atau mitralisnya atau di em, ventricle dan lain-lain ya. Kalau ada masalah ukurannya lebih kecil misalnya sehingga memompanya tidak maksimal gitu ya, bisa jadi itu dari segi anatomi. Kemudian 9 bayi lahir dengan kasus ini per 1.000 kelahiran hidup ya, meskipun angkanya jarang tetapi ada gitu ya. Nah, ini jenis penyakit jantung bawaan. Ada asianotik, ada juga sianotik. Sianotik itu yang muncul tanda kebiruan pada tubuh bayi ya, gitu. Kebiruannya pada apa? Kebiruannya bisa bisa jadi pada bibir, pada kuku pasien, area-area perifer, area-area ujung. Kayak teman-teman kalau kedinginan nih, ke pegunungan kalau kedinginan, artinya oksigennya kurang nih ya, terpompa ke dalam ke seluruh tubuh, makanya badannya harus digerakin ya, biar memerah lagi gitu ya. Nah itu sama seperti itu ya, warna kuku ya, area ekstremitas ataupun warna bibir bisa kebiruan. Kemudian asianotik, kelainan jantung di mana pasien tidak tampak kebiruan pada bibir dan kukunya. Nah ini yang agak sulit ditentukan ya. Untuk kelainan jantung bawaan asianotik atau yang tidak ada tanda kebiruan ya, ini merupakan kelainan struktur dan fungsi jantung dan atau pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu adalah aorta, ya. Nah, kemudian gejala awalnya dapat berupa sulit menyusui, itu tanda khasnya, gitu ya. Jadi kalau ada bayi baru lahir, dia ada kesulitan dalam menyusui, tapi setelah melewati IMD ya, setelah melewati proses, misalnya udah diupayakan oleh ibunya. Beda lagi halnya kalau bayinya baru diperkenalkan menyusui ya, gitu. Itu kan dia butuh belajar juga ya, butuh waktu untuk belajar. Tetapi misalnya udah sampai kurun waktu hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia sulit menyusui, nah itu kan bisa jadi masalah ya. Nah, bila semakin berat, gejala berkembang menjadi sesak napas pada bayinya. Nah, ini juga perlu edukasi kepada ibu-ibu menyusui ya, gitu. Kalau misalnya ada bayi sulit menyusui, kemudian terdapat sesak nafas, kemudian infeksi paru berulang, namanya infeksi berarti ada demam, ya. Ada suara tambahan ya di bunyi paru. Dan terjadi gagal tumbuh kembang ya, panjang badan. Kalau bayi itu kan patokan pertumbuhan itu berat badan dan panjang badannya.
Nah, kalau misalnya gagal tumbuh kembang, baik dari berat badan maupun panjang badan tidak sesuai dengan usianya, bisa jadi ya, ini kemungkinan. Kemudian berdasarkan struktur. Nah, ini dari kalau struktur berarti hubungannya dengan anatomi ya, gitu. Nah, di sini ada saya pakai pointer. Nah, di sini ada ventricle, septal defect, oksigen. Kalau yang warna biru berarti itu yang kandungan atau asupan darahnya kurang, gitu ya, oksigen di dalam darahnya kurang. Kalau yang merah itu yang banyak, gitu ya. Kalau yang ungu ini yang campuran ya, ada asupan darahnya. Yang kita tahu kalau dari sistem peredaran darah, darah itu masuk dari ventrikel kanan, gitu ya, gitu. Kemudian ke atrium, gitu ya. Kemudian nanti nyambung ke bagian bawah atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, begitu ya. Nah, di tengah-tengah ini ada pertukaran, gitu ya. Karena di bagian jantung ada yang membawa darah kotor, yaitu dari vena yang warna biru ini. Nanti yang merah ini yang sudah bersih, gitu, sudah disaring, gitu ya. Ini di tempat yang ungu ini, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian darah yang bagian udara yang diangkut oleh darah yang bersih ini akan dikeluarkan ke seluruh tubuh, gitu ya. Dari ventrikel kiri masih kotor, nanti ke atas ke atrium kiri, kemudian ke atas, gitu ya, sehingga disebarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Normal untuk jantungnya seperti ini. Harusnya ada batasan, gitu ya, antara darah kotor sama darah bersih, intinya begitu ya. Yang biru ini darah kotor, kalau yang merah. Tetapi pada yang mengalami gangguan pada septum, septum itu apa? Lapisan dinding, gitu ya, lapisan dinding pembatas ya, ventricular septal defect. Nah, ini ada kebocoran, gitu kan, suka ada jantungnya bocor, gitu ya. Nah, seperti apa ya ini bisa jadi ya. Ini kelainan anatomisnya. Ya, harusnya nggak ada sekat ini. Nggak ada apa ya, jalan jalan tikusnya dari yang kanan, ventrikel kanan ke ventrikel kiri, gitu ya. Nah, defek septum ventricular atau VSD adalah lubang pada dinding antara dua ruang bawah ventrikel jantung anak. Nah, untuk VSD dari dinding yang tidak lengkap dapat menyebabkan darah kayak oksigen dari satu sisi jantung bercampur dengan darah miskin oksigen dari sisi lainnya. Ini ya jadi kecampur ya, yang awalnya udah bersih jadi kemudian, nah ini jenis-jenis VSD ada membran, otot, inlet, dan saluran keluar. Kalau dari membran, VSD paling sering terjadi di bagian atas dinding antara ventrikel, di bagian atas dinding ventrikel ya. Kalau dari segi otot, kondisi ini terjadi di bagian bawah dinding. Nah, beda-beda ya, kondisinya bisa di atas, berarti yang bermasalahnya membran. Kalau di bawah, masalahnya otot. Seringkali terdapat lubang. Kemudian kalau inlet, lubang tepat di bawah katup tricuspidalis di ventrikel kanan dan katup mitralis di ventrikel kiri, bagian bawah ya. Tepat di bawah katup. Katup itu pintu ya, pintu ini ventrikel ya, katup tricuspidalis dan katup mitralis ya, atau tricuspidalis kiri. Kemudian saluran keluar. PSD ini menciptakan lubang tepat sebelum katup pulmonal di ventrikel kanan dan tepat sebelum katup aorta di ventrikel kiri. Berarti di bagian atasnya sebelum keluar di bagian kiri. Kalau
sebelah kanannya sebelum masuk ya. Darah harus melewati VSD saat melewati kedua katup. Nah, sekarang gejala VSD-nya. Yang pertama, sesak nafas, termasuk nafasnya cepat atau kesulitan bernafas. Kemudian berkeringat atau kelelahan saat menyusui ya, saat menyusu harusnya ya. Saat menyusu, kemudian pertumbuhan terhambat. Ya, karena dia ada masalah dalam menyusui ya, pastinya tidak mendapatkan nutrisi ASI ya. Jadi berat badannya tidak sesuai. Kemudian infeksi saluran pernafasan. Nah, ini penyebab dan faktor resiko VSD. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi cacat jantung, kondisi jantung atau kelainan genetik seperti Down syndrome itu menjadi penunjang, gitu ya. Kalau etiologinya belum ketemu, berarti bisa jadi faktor penunjang. Atau misalnya biasanya terjadi kelainan jantung bawaan pada yang Down syndrome, tapi tidak semuanya dan tidak selamanya yang penyakit kelainan jantung bawaan itu yang Down syndrome gitu. Ini masih jadi pemicu ya, diduga menjadi pemicu. Faktor risikonya nih, pada bayi yang prematur, pada bayi dengan kondisi genetik tertentu, bisa jadi faktor keturunan. Atau misalnya faktor genetik berarti misalnya pernikahan incest ya, pernikahan sedarah, ponakannya nikah sama pamannya, misalnya gitu ya. Hubungan kekerabatan, hubungan kekeluarganya dekat gitu ya. Itu juga bisa jadi pemicu terjadinya kelainan jantung bawaan ya. Kondisi genetik dan juga bayi dengan prematur. Kemudian diagnosis dan tes. Yang harus dilakukan pertama pemeriksaan fisik. Kalau fisik berarti secara di luar ya gitu ya, yang kasat mata. Nah, selain itu juga dibutuhkan EKG ya, ekokardiogram. Harus dicek menggunakan alat khusus untuk mengecek kerja jantung. Kemudian ronsen dada untuk melihat anatomisnya, gitu ya. Kalau ekokardiogram hanya melihat fungsinya ada masalah nggak? Nanti dilihat detak-detaknya, gitu ya. Ini normal enggak, gitu ya. VLR-nya ada yang melonjak atau enggak dari grafiknya, gitu ya. Ronsen dada melihat anatomisnya, gitu ya. Ada nggak tadi katupnya tadi ya? Ada kebocoran nggak? Ada lubang nggak, gitu ya. Jadi ronsen dadanya. Kemudian kateterisasi jantung. Nah, tata laksananya yang pertama obat-obatan, kemudian tindakan kateterisasi non-bedah. Ini bukan ranahnya kita ya. Dan tindakan pembedahan ini ranahnya dokter spesialis bedah anak. Nah, kemudian kita lanjut pada atrial septal defect atau ASD. ASD ini kelainan jantung bawaan di mana terdapat lubang pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan atrium kiri dan kanan. Pada kondisi normal, septum ini berfungsi untuk mencegah darah kaya oksigen bercampur dengan darah yang mengandung CO2. Berarti di atas, kalau atrium itu di atas ya. Kalau di bawah itu ventricle. Nah, tadi kan kalau yang tadi penyakit kelainan jantung bawaan itu bocornya di bawah ya, di ventricle, di antara ventricle. Kalau yang ini adanya di antara atrium, gitu ya, kiri dan kanan. Ini juga atrial berarti atrium septal, septal itu septum pembatas, gitu ya, septum itu atau sekat, gitu ya, septum itu sekat, gitu ya. Kemudian pada penderita ASD, lubang pada septum membuat darah dari kedua atrium bercampur, sehingga mengganggu aliran darah dalam tubuh. Ini menyebabkan jantung paru bekerja lebih keras dari biasanya, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Ya, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa jadi darah kotor nih, yang dibawa dari vena yang warna biru, ketika mau dibawa ke ventrikel kanan yang bawah, dia juga nembus ke atrium kiri gitu ya, bercampur sama oksigen yang mau dibawa ke
seluruh tubuh, gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Jenis-jenisnya ada ASD ostium secundum, ada primum, ada venosus ya. Ini adalah jenis ASD yang paling umum terjadi ketika terdapat lubang di tengah septum atrium, merupakan bagian pembatas antara atrium kiri dan kanan. Kalau primum, adanya celah di bagian bawah septum atrium dekat sambungan dengan katup jantung. Ini biasanya terdeteksi lebih awal pada masa anak-anak dan sering dikaitkan dengan cacat jantung bawaan lain, seperti kelainan katup mitralis atau tricuspidales. Kemudian untuk ASD sinus venosus, relatif jarang dan biasanya terjadi bagian atas septum atrium dekat dengan tempat masuknya vena ke atrium kanan. Lubang ini dapat mempengaruhi arah aliran darah dari vena pulmonalis ke jantung yang kadang-kala menimbulkan masalah lain seperti malposisi vena. Intinya masalahnya di bagian atas ya di atrium. Penyakit ini uh, bisa disebabkan karena genetik atau tadi ya riwayat keluarga dengan kelainan bawaan, makanya perlu ditanya ya ayah ibunya ada nggak, tapi nggak selalu ayah ibunya juga, bisa jadi di atasnya ayah ibunya kakek neneknya gitu ya, harus ditanyakan. Bisa jadi ayah ibunya enggak tapi dia resesif atau pembawa gitu ya, pembawa kromosom pembawa jadi karier gitu ya, itu bisa juga. Kemudian paparan infeksi tertentu ini juga bisa jadi faktor penyebabnya. Ini merupakan faktor lingkungan. Jadi ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, dan kondisi kesehatan ibu. Kalau faktor lingkungan bisa karena paparan infeksi atau penggunaan zat adiktif dan juga alkohol ya, bisa menyebabkan tadi ya gangguan. DM juga bisa. Gejalanya sesak nafas, jadi harus curiga ya kalau ada anak. Ini anak ya, bisa karena tadi ini bisa terjadi atau bisa terdeteksinya di usia anak-anak ya. Sesak nafas, mudah lelah, pertumbuhannya lambat, dan infeksi pernafasan berulang ya. Infeksi parunya berulang terus. Nah, itu harus hati-hati. Disangkanya TB, TB padahal bukan TB ya. Tapi masalahnya adalah ASD. Diagnosisnya pemeriksaan fisik, EKG, dan echocardiogram. Tes penunjang lainnya bisa jadi diperlukan, bisa juga enggak ya, tergantung. Kateterisasi jantung dan CT scan atau MRI jantung. Kalau pengobatannya biasanya dilakukan penutupan ASD ya, sedini mungkin untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan memastikan perkembangan jantung dan paru yang normal. Metode transkateter atau operasi jantung terbuka dipilih berdasarkan ukuran dan lokasi defekasi. Nah, selanjutnya adalah patent ductus arteriosus. PDA ya. PDA ini ketika ductus arteriosus, ductus itu di mana sih? Kalau di anatomi sini, yang di atas ini ya, di atas ini sebuah pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis. Kalau arteri berarti bawa darah, darah yang bersih ya. Arteri pulmonalis dan aorta. Jadi arteri pulmonalis itu arteri yang membawa darah menuju ke aorta untuk disebar ke seluruh tubuh, gitu ya. Tidak menutup setelah kelahiran. Teman-teman kan mungkin udah belajar ya sistem sirkulasi peredaran darah pada janin sama pada bayi, gitu ya. Nah, terjadi perubahan kan ketika janin ada di dalam kandungan dengan ketika sudah lahir. Ada beberapa saluran-saluran yang menutup dan ada yang terbuka, gitu ya. Itu otomatis. Nah, ketika katup pulmonalis ini atau ductus arteriosus ya yang menghubungkan katup pulmonalis ini tidak em, tidak menutup, nah itu menjadi satu kebocoran gitu ya, sehingga jadi masalah. Jadi
membuat bercampurnya CO2 dan oksigen. Harusnya dia menutup. Sehingga darah yang mau disebar ke seluruh tubuh melalui aorta itu tidak bocor lagi ke dalam, tidak masuk ke ventrikel gitu ya. Selama perkembangan janin, ductus arteriosus berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke tubuh janin, menghindari paru-paru yang belum berfungsi. Namun setelah bayi lahir dan paru-paru mulai bekerja, ductus arteriosus biasanya akan menutup secara alami. Ketika duktus ini tetap terbuka, darah dapat mengalir kembali ke paru-paru. Ya, jadi darah bersihnya balik lagi ke dalam. Ya, setengah ke seluruh tubuh, setengah ke dalam. Ya. Menyebabkan beban tambahan pada jantung dan paru-paru. Kebayangnya jadi terlalu berat beban jantungnya. Nah, angka kejadiannya gimana atau dari segi epidemiologi PDA ini? Lebih umum terjadi pada bayi yang lahir prematur dengan 60% bayi prematur berat ya, berat badan lahir di bawah 1.500 gram. Makanya bayi lahir bukan prematur lagi kali ya, ini kalau di bawah 1.500 sudah imatur ya. Imatur itu lebih lebih daripada prematur gitu ya. Angka kejadian PD ini jauh lebih rendah ya pada yang aterom. Hanya 0,1 sampai 0,2. Artinya semakin prematur akan semakin beresiko ya. Fungsi jantung, fungsi paru belum matang gitu ya kalau prematur. Meskipun PDA ini lebih sering terjadi pada bayi, kondisinya juga dapat ditemukan pada anak dan orang dewasa. Walaupun hmm, kasusnya jarang ya. Faktor resikonya, pertama kelahiran prematur, kemudian infeksi tertentu selama kehamilan, contohnya CMV, sitomegalovirus yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, kemudian rubella, nah ini hati-hati ya, torch ya, ibu hamil itu harus hati-hati terhadap virus torch ya. Tanda gejala misalnya abortus berulang gitu ya, itu bisa jadi torch. Sitomegalovirus, rubella, ya salah duanya. Nah, kemudian bayi dengan kelainan genetik tertentu, Down syndrome, kemudian riwayat keluarga dengan kondisi jantung bawaan, PDA lebih umum ditemukan pada bayi perempuan dibanding dengan laki-laki. Gejalanya mirip-mirip ya dari yang sebelumnya untuk kelainan jantung bawaan, sesak napas, mudah lelah saat menyusu, gitu ya. Kemudian frekuensi nafas lebih cepat, nafasnya mengik, ya bunyi kayak orang asma atau bengek gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian bayinya cepat lelah, jadinya sulit menyusu lama, gitu ya. Sedikit-sedikit menyusu udah, gitu ya. Walaupun pada bayi misalnya di usia 4 bulan, 7 bulan itu udah mulai gitu ya memain-mainkan puting ibu gitu ya. Su terus ketika ada gambar atau warna yang menarik bagi dia nggak fokus terus lihat lagi sehingga sulit sulit untuk menyusul lama. Kalau itu kan karena faktor yang normal gitu ya, tapi ini mulai dari lahir pun udah jadi sudah bermasalah gitu ya, sulit untuk menyusul lama. Nah itu tanda-tanda. Kemudian dari berat badan ya, otomatis karena menyusunya tadi sebentar-sebentar nggak sanggup lama sehingga berat badannya tidak naik dengan ini, ya, tidak sesuai dengan usianya. Atau bisa jadi berat badannya turun, ya. Nah, untuk mendiagnosisnya perlu pemeriksaan fisik, ekokardiografi, kemudian ronsen toraks, daerah paru-paru ya, dada, MRI jantung, EKG, saturasi oksigen perlu dicek juga, dan kateterisasi jantung. Ini disesuaikan dengan kebutuhannya dan harus diperiksa oleh dokter. Pengobatan medis untuk bayi prematur, ada obat-obatan yang digunakan untuk mencoba menutup ductus arteriosus inhibitor COX seperti ibuprofen atau indomethacin. Ini untuk menstimulasi penutupan ductus ya, dan mengurangi produksi prostaglandin yang membantu menjaga
ductus tetap terbuka. Jadi kalau ada hormon prostaglandin juga bisa menjadi pemicu ya ductusnya tidak mau menutup. Kemudian prosedur bedah. Prosedur ini biasanya dilakukan sebagai operasi terbuka dengan membuat sayatan kecil di antara tulang rusuk untuk mencapai ductus arteriosus. Tindakan pembedahannya dan kata-kata kateterisasi jantung. Nah, tapi dari tindakan tadi juga bisa jadi ada komplikasi ya yang kemungkinan dapat terjadi dari tindakan-tindakan tersebut. Yang pertama infeksi, namanya juga dibedah ya, gitu. Risiko infeksi, kemudian pendarahan, gagal jantung, dan juga pneumonia. Nah, sekarang ke COA. COA itu coarctation of the aorta. Kelainan jantung yang terjadi sejak lahir. Ini merupakan kelainan kongenital. Aortanya lebih sempit dari seharusnya. Artinya berarti oksigen, darah yang membawa oksigen untuk disebar ke seluruh tubuhnya lebih sedikit ya. Sampai sekarang belum diketahui penyebabnya apa. Rata-rata dari kelainan genetik ya. Kelainan genetik. Kemudian gejalanya apa? Kulitnya pucat, artinya kurang oksigen ya. Jadi oksigen yang dibawa ke seluruh jaringan tubuh itu kurang dalam darah. Kemudian berkeringat, makanya suka ada kalau di masyarakat umum kan kalau keringetan terus tangannya jangan jantung gitu ya. Dan bisa ya bisa enggak juga ya. Kalau orang nervous juga berkeringat ya. Tapi gejalanya ya ini gitu ya. Berkeringat, nafas berat atau cepat, kemudian pembesaran hati atau hepatomegali, susah makan atau minum, berat badan gak naik-naik, kemudian kaki atau tungkainya dingin, denyut nadinya lemah di kaki, atau nggak ada denyut nadi di kaki. Ya, karena tadi ya memompa jantungnya kurang maksimal dan aortanya kecil. Tekanan darah di lengan yang jauh lebih tinggi daripada tekanan darah di kaki. Nyeri dada, kemudian nyeri di tungkai bawah saat berjalan. Diagnosisnya ronsen paru, EKG, kemudian ekokardiogram, cardiac catheterization, CT scan, dan MRI. Pengobatannya bisa kateterisasi jantung, pembedahan, ini sama yang nomor 3, CT scan, MRI. Nah, untuk pengobatannya bisa harus dipertimbangkan juga ya berdasarkan gejala, usia, kemudian kesehatan, kondisi kesehatan anaknya. Baik. Ya, dari paparan tadi, teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi sebenarnya mirip-mirip gejalanya ya, tapi teman-teman nanti bisa lebih banyak membaca lagi supaya lebih paham perbedaannya, gitu ya. Memang sih agak rumit ya untuk membedakan tadi tanda gejalanya mirip-mirip soalnya, gitu ya. Tetapi bisa menjadi beberapa diagnosis banding, gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi tadi apa, rusak kelainan jantung bawaan ini tadi di bawah, masalahnya di ventrikelnya ya di bagian bawah. Bisa juga tadi ada yang sianetik, ada yang sianetik, kemudian gejala PSD, kemudian ada atrial ya ASD itu atrial, intinya A-nya saja atrial, berarti terjadinya di atrium ya. Atrial septal defect, kemudian COA ya, coarctation of the aorta, aortanya yang kecil gitu, lebih sempit ya. Jadi bisa jadi masalah kelainan jantung ini bisa di atriumnya, bisa di ventrikelnya, bisa di ductus arteriosusnya ya tidak menutup, bisa juga di aortanya yang menyempit gitu ya, macam-macam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup? Sudah cukup paham ya? Ya, ini untuk tingkat kemampuannya tidak sampai harus mampu melaksanakan penata laksanaan gitu, enggak ya.
Intinya kita mengedukasi, kemudian mengidentifikasi dengan cara screening ya. Jadi kalau ada seorang ibu bawa bayinya, Bu Bidan, anak saya kok susah ya nyusunya, sedikit-sedikit lepas, sedikit-sedikit lepas, padahal baru lahir gitu ya, baru sebulan pertama, nah itu bisa jadi ya. Kemudian ada tanda biru-biru pada mulutnya, pada kukunya ya. Kemudian sesak, ya ibunya bilang mengeluh, saya kok sering sesak ya gitu ya. Udah ada tanda-tanda seperti itu, wajib dirujuk ya, gitu ya untuk dicek. Apa berat badannya berkurang, terus ada tanda-tanda yang seperti tadi gitu ya. Bisa jadi ada masalah juga ya. Jadi eh, kita cukup sampai screening atau identifikasi ya, deteksi dini komplikasi. Kalau kalau ada tanda gejala itu berarti kudu ditindaklanjut ya, dirujuknya untuk apa pemeriksaan. Tadi ya ekokardiogram, kemudian kalau diperlukan juga sampai MRI dan lain-lain ya, ronsen gitu ya dan lain-lain. Ini sampai tahap memberikan arahan untuk dilakukan pemeriksaan tadi diagnostik tadi ya gitu. Seperti itu. Yang penting teman-teman tahu tanda gejalanya ya gitu. Kalau kelainan jantung banyak macam-macam, bisa di atriumnya, bisa di ventrikelnya, bisa di ductus arteriosus, bisa juga di aortanya yang terlalu kecil. Jadi biru-biru misalnya ya. Kemudian tadi nyeri pada bagian tungkai karena kalau dicek tekanan darahnya, tekanan darah di lengan itu lebih tinggi gitu daripada di kaki gitu ya. Gitu. Jadi karena kan aorta itu membawa darah ke seluruh tubuh bagian atas oleh eh, eh, apa namanya arteri sebelah atas itu superior, yang bawah itu inferior gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Ibu, Ya, gimana Neng? izin bertanya Ibu, kalau kelainan jantung bawaan ini bisa terbawa sampai dewasa nggak Bu? Kalau tidak diatasi gitu. Harus segera diatasi. Nah, kebetulan saya juga punya rekan waktu itu teman SD saya dan masih ada maksudnya bertahan ya bertahan hidup ya. Waktu itu sebelum balik rumah sakit disangkanya TB ya disangkanya penyakit infeksi paru ternyata ada masalah di jantung. Memang saya ingat-ingat kok kondisinya sama, gampang lelah, pucat pada apa bibir, terus warna kulitnya pucat gitu ya. Tanda-tanya mirip gitu ya, berat badannya turun gitu ya. Ketika itu ditemukan kelainan jantung bawaan. Tapi sekarang di usia kepala tiga ini sehat gitu ya, sehat gemuk gitu berarti udah ada penanganan ya gitu. Entah itu kateterisasi jantung atau tadi upaya tindakan bedah menutupi ductus arteriosus atau apa gitu ya. Itu harus segera ditangani. Soalnya kalau enggak berdampak ya pada hidupnya. Apalagi tadi tandanya sesak nafas ya kebayangnya. Gejala itu bisa muncul kapan saja dan akan mengancam nyawa gitu ya, mengancam jiwa. Jadi ya harus segera di kalau ada tanda seperti tadi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi masih bisa apa, diobat, diobati ataupun dilakukan tata laksana ya. Tergantung tadi kasusnya apa gitu. Harus butuh tindakan pembedahan kah atau hanya cukup obat-obatan ya supaya ductus menutup gitu ya atau yang lainnya gimana? Sudah cukup? Izin Ibu, sudah cukup. Baik.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sudah share ya materinya ke PJ-nya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Dan kalau sudah cukup, kita tutup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Dan saya tutup. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima Ibu. kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, ya.